contoh yang baik untuk mahasiswa. Bukan hanya sekedar, kita mengajar, memberikan wawasan, memberikan materi ke mahasiswa, tapi juga, bagaimana perilaku kita mencerminkan bahwa kita benar-benar cinta tanah air lewat tutur kata dan sikap kita. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi kita mau pembentukan karakter dulu ya teman-teman ya. Jadi Iya, kita karakternya bagus dulu, baru kita bisa building karakter mahasiswa kita ya. Ya kita iya dulu Bu, karena kita jadi role model. Ada kompetensi satu, kepribadian gitu ya. Kompetensi kepribadian itu salah satunya adalah Anda menjadi teladan. Ya, iya, jadi bagaimana kita menjadi seorang teladan bagi anak-anak yang kita ajar atau mahasiswa yang kita ajar. Ya, baik. Terima kasih Delma. Boleh tambahan satu lagi? Silakan. Bu. Ya, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi, selama saya, mengikuti MOOC, sebenarnya di awal sih, kalau misalkan kita itu tidak mau, membaca modulnya, itu bisa langsung direview gitu. Tapi ternyata di awal ketika saya membaca MOOC, membaca awal, lama-lama baca lagi, sampai akhirnya, mau baca semuanya gitu Bu. Eee, saya melihat bahwa materi emosi ini memang, sangat bagus untuk kita pelajari karena yang pertama dia lebih banyak mengedepankan, prinsip-prinsip, eee, untuk menjadi ASN yang baik. Salah satu halnya itu kesiapsiagaan. Di situ dijelaskan bahwa ada kesiapsiagaan mental, siagaan jasmani, itu baru saya telah dengan baik, oh ternyata di PNS itu kita tetap akan dijelaskan tentang bagaimana menjadi seorang ASN yang, benar-benar sudah siap di lapangan, dan itu ada di MOC. Dan yang lain juga, dijelaskan juga tentang narkoba, macam-macam narkoba, narkoba dan psikotropika, dijelaskan juga tentang radikalisme. Nah, versi radikalisme versi pemerintah itu seperti apa, kan radikalisme yang selama ini kita pikirkan itu, oh ternyata seperti ini ya, dia identik dengan misalkan, etnis atau agama. Ternyata ketika kita baca MOC, ada versi radikalisme baik dari luar negeri maupun dari Indonesia. Jadi kita bisa paham, oh ternyata mindset pemerintah itu seperti ini, dan itu sudah melekat menjadi bagian dari diri kita. Sehingga menurut saya memang bagus sekali emosi, dan materi yang pertama sampai keempat itu, sangat bagus, dan yang paling, jadi, hal yang paling, saya garis bawahi itu adalah tentang pelayanan publik. Jadi ternyata kita sebagai ASN itu adalah pelayan. Itu yang saya pahami bahwa kita, melaksanakan kegiatan, sebagai ASN misalkan jadi dosen, kita ini adalah pelayan buat, masyarakat. Jadi harus mengedepankan yang namanya nilai-nilai sebagai, nilai-nilai orang yang jujur, akuntabel dan sebagainya. Dan itu dia di agenda 2. Jadi setiap agenda itu, bagus-bagus menurut saya. Ya Bu, itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita punya peran ya. Jadi kita punya Mhm. peran itu sebagai salah satunya adalah pelayan masyarakat. Kalau kita pelayan mahasiswa ya, Ya. pelayan mahasiswa. Kalau dulu itu ada istilah, oh dosen itu punya hak veto. Ya kan? Oh, Ya. mahasiswanya mau kasih nilai A, mau kasih nilai B, mau kasih nilai D, mau kasih nilai E, sekalian sekalian E gitu ya. Wah itu hak veto katanya sih, hak veto ya. Tapi sekarang paradigmnya berubah ya. Iya. New paradigm bahwa kita itu pelayan. Jadi mahasiswa kita itu dengan segala tingkat kecerdasannya ya. Jadi masing-masing punya kecerdasan intelektualnya yang tinggi, sedang, rendah. Bagaimana kita mampu memfasilitasi mereka untuk bisa belajar ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ada teman saya dosen terus bilang, itu saya kasih nilai D saja tuh Bu Askinah, bilang gitu. Wah, jangan dong. Wah, bagaimana tuh kompetensi pedagogi kita misalnya ya, Ya. bagaimana pembelajaran andragoginya untuk kalau kita ngajar orang dewasa gitu ya. Bagaimana apa ini kebutuhan nanti kan Anda akan masuk di agenda 2 ada namanya nilai berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan belajar mahasiswa kita. Oh, ada yang seperti ini kebutuhan belajarnya. Kita berikan ya we make them satisfied with our services. Jadi kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang kalau dengar,
mahasiswa ini banyak sekali yang komplain terhadap satu dosen ini. It's something wrong, ya. Pasti ada sesuatu yang salah dengan seorang dosen ini, gitu ya. Bagaimana kemampuan dia memahami kebutuhan belajar dari seorang mahasiswa, misalnya, walaupun mahasiswa ini sangat heterogen, gitu ya. Bagaimana perlakuan kita kepada mereka sehingga mereka terpenuhi kebutuhan belajar mereka, ya, sehingga mereka kita bisa antar menjadi sosok yang berhasil, ya, bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara, bagi keluarga tercintanya otomatis yang pertama, gitu ya. Bagaimana kita mengantarkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang make their parents so proud of them, gitu kan. Bagaimana kita mampu mengantarkan anak-anak ini menjadi kebanggaan keluarganya, kebanggaan orang tuanya. Kalau ibu seperti itu, ya. Jadi kalau ada anak, wah ini anak setengah mati, saya ajar ya. Gimana? Saya harus memulai dari mana? Berbagai macam teknik, ya, metode. Saya sampai seorang anak ini bisa saya bimbing, saya sama juga ya. Kalau saya misalnya jadi coach gitu ya, Widya Suara itu ngajar bukan hanya CPNS ya untuk mereka jadi PNS, tetapi ngajar juga para pejabat. Ya, jadi kalau saya ngajar guru juga bagi para pejabat gitu ya. Nah, para pejabat kita itu beda-beda kemampuannya, ya, sangat berbeda-beda, sangat heterogen. Nah, bagaimana kita mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka tentang manajemen misalnya, ya, bagaimana mereka mampu meningkatkan kinerja mereka dan sebagainya. Nah, itulah PNS itu ya, bagaimana kita ini mampu menjadi pelayan, melayani mereka dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Banyak lagi ya, ada lagi ya pemersatu bangsa. Ya, kalau di bela negara kita harus menjadi pemersatu bangsa. Ada isu kontemporer, berita hoaks di mana-mana. Bagaimana caranya kita mampu meredam? Kalau menjadi PNS itu nanti kan Anda belajar agenda 3 kan? Agenda 3 sudah dipelajari. Ada namanya Smart ASN. Smart ASN itu bagaimana kita menahan jari-jari tangan. Benar kan? Menahan jari-jari tangan, jangan sampai men-forward sesuatu. Apalagi kalau ditanya, siapa yang forward itu berita dari Bu dosen. Bu dosen yang kirim. No, kalau bilang dosen yang sudah kirim, kalau Derma bilang, kok dosen yang bilang itu betul punya itu, enggak salah lagi, ya kan? Padahal itu adalah sesuatu yang salah, benar kan? Nah, karena PNS itu adalah pemerintah. Kita ada namanya whole of government, bahwa PNS itu adalah pemerintah. Jadi kita itu bagian dari pemerintah dan akan dipercaya oleh masyarakat. Ini anak saya dari tadi cium tangan, sebelum minta uang cium tangan, setelah dikasih uang cium tangan, jadi 2 kali cium tangan itu mau pergi koas itu ya, mau pergi ke rumah sakit. Itulah emak-emak ya, sambil kerja depan laptop sambil juga ngurusin anak yang lalu lalang belakang. Oke, baik. Jadi ya teman-teman semua, itu di agenda 1. Masih ada yang mau nambahkan cerita tentang agenda 1 ini dari hasil belajarnya? Bu, boleh nambah Boleh. kasih koreksi nggak? Oh, Iya, Bu. boleh, silakan. Ya, di agenda pertama itu ada kesalahan penulisan modul. Jadi Hmm. tanggal Hari Pendidikan Nasional itu di situ tanggal 8 Mei. Sementara kan harusnya 2 Mei. Tanggal 2 Mei ya. Ya, jadi itu kesalahan fatal menurut saya karena kita kan berkaitan dengan pendidikan. Sementara di situ Hari Pendidikan Nasionalnya tanggal 8 Mei. Terus masih ada ejaan yang masih perlu diperbaiki di modul pertama. Oke, baik. Iya, di modul ya yang diterbitkan oleh LAN ini. Dia P2 sudah jadi 8, dia bekeng. Kalau orang menarik bilang, ih siapa? So dari 2 kok jadi 8 ya sudah itu ya. Beda jauh sekali dan. Jadi 2 dia tambah lagi DP bulatan ke atas gini ya. Ya, oke. Iya, jadi itu nanti menjadi koreksian ini kebetulan di record ya. Jadi mudah-mudahan ini terkirim ke LAN-nya jadi bisa LAN segera memperbaiki modul-modul yang salah, dan juga banyak yang masih aturan-aturannya masih ada yang sudah expire gitu ya, sudah nanti tinggal dilihat. Jadi teman-teman tinggal updating ilmunya lagi ya. Karena di kita itu modul yang 2020 ya, itu yang terbaca 2020 ya teman-teman modulnya. 2020 apa 2021? Lupa DP tahun. Iya. Iya, baik.
Oke, teman-teman semua. Jadi terima kasih ya, Rizky ini jeli dia membaca ini ya, karena memang kita orang-orang yang bergelut di dunia pendidikan. Jadi udah hafal 2 Mei kita akan melakukan perayaan ya Hari Pendidikan Nasional. Kita akan upacara gitu. Nanti di kesiapsiagaan bela negara juga kita akan belajar. Tunggu, ini klasikalnya nanti di mana ini? Di Sulawesi Tengah berarti. Iya, Bu, Iya, di di Palu. Jadi mau Iya, di Palu semua ini. Insya Iya, Bu. Allah. Kalau Iya, diundang, Bu. Hah? Kalau diundang. Klasikalnya di satu tempat gitu. Ya, pasti klasikalnya di satu tempat. Berarti nanti yang dari Kendari datang, dari Manado datang, ya, dari Makassar. Makassar datang. Wah, rame kita ya dari ujung utara, selatan, tenggara. Iya, iya kan cuma itu ya, Sulawesi Utara, Tenggara, dan Selatan. Nah, ada yang dari Gorontalo ya. Oke, baik. Masih ada yang tambahkan teman-teman hasil belajarnya? Ya izin Bu, mungkin sekalian karena ada koreksi tadi dari Ibu. Iya, silakan. Saya terutama menyorot soal beberapa aturan hukum. Sedangkan di beberapa tayangan video itu masih ada aturan hukum yang tidak diupdate. Padahal Iya. dalam hukum itu kita kenal asas aturan yang lebih baru menyampingkan aturan yang lebih lama. Iya. Itu yang enggak. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dr. Raspina, ya mudah-mudahan nanti jadi koreksian bagi bahan tayang kita, karena itu berkenaan sekali. Misalnya yang paling saya sorot itu Undang-Undang P3, Pedoman Pembentukan Peraturan Undang-Undangan. Itu udah 3 kali berubah, yang disebut malah yang 2011. Padahal yang baru itu 3 2021, yang kedua itu 15 2019. Ya. Itu aja sih. Yang lain juga saya kira akan mengikuti kesesuaian kebaruan aturan undang-undang. Saya kira itu makanya. Ya, baik. Terima kasih banyak koreksiannya Pak Muhtar ya. Mudah-mudahan ini penulis modulnya segera bisa updating. Ini kebetulan kita kan ini direcord ya, direkam. Jadi bisa masukkan buat lembaga administrasi negara ya untuk modul-modul pembelajaran yang masuk di sistem. Jadi kalau yang modul-modul yang masuk sistem kan itu LAN yang kasih masuk semua ya. Jadi LAN semua yang masukkan. Jadi nanti kalau ada masukan-masukan, mudah-mudahan bisa langsung updating lagi untuk video-video pembelajarannya gitu ya dari lembaga administrasi negara, karena sesuatu yang sangat dinamis ya, jadi harusnya segera cepat diupdate. Oke, baik. Oh, ini kelas Latsar seluruh Indonesia banyak sekali ini dari Aceh sampai Papua. Ini kadang-kadang sistemnya juga sudah pada error. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih atas koreksiannya ya, updating dari aturan dan sebagainya. Nah, untuk agenda 1 ini teman-teman, boleh saya share screen dulu ya. Jadi saya mau menyampaikan penugasan. Kebetulan kan kolabjarnya saya belum bisa masuk gitu ya. Saya buka dulu untuk penugasan buat teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat di layar? Bisa ya? Oke, baik. Bisa, Bu. Jadi teman-teman semua, jadi untuk materi di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang pastinya teman-teman semua intinya bahwa kita ini dibekali ya bagaimana memaknai nilai-nilai bela negara itu sempat tadi disampaikan oleh Pak Muhtar tadi, bagaimana kita mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, oleh teman-teman juga telah disampaikan tadi, bagaimana kita harus sehat jasmani ya, bagaimana kita harus sehat mentalnya menghadapi isu-isu ya. Kalau kita di mahasiswa itu kan wah banyak ya, kalau di mahasiswa itu narkobanya ada gitu ya. Wah, bagaimana kita mampu juga sebagai pengajar juga bagaimana bisa mengajak diri kita terutama ya untuk jauh ya dari isu-isu yang ada, bagaimana kita mampu mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi oleh negara kan gitu ya. Jadi negara ini kan bagaimana
narkobanya, korupsinya, terutama ya korupsinya yang lumayan tinggi ya. Kalau kita di transparansi global itu kan kita masuk di red zone ya teman-teman ya. Kita itu di zona merah untuk masalah korupsi, yang masuk juga isu kontemporer, isu yang dihadapi oleh negara kita. Ya, bagaimana kita mampu ya sebagai seorang tenaga pengajar yang betul-betul berani ya, berani membersihkan sistem yang ada di dalam lingkup kampus kita kalau memang itu banyak sekali kerugian keuangan negara di situ. Nah, itu salah satu isu yang dihadapi negara kita adalah korupsi ya. Dan banyak lagi ya, kalau di kesehatan ada isu stunting dan sebagainya. Banyak ya isu-isu yang dihadapi oleh negara kita. Isu ketersediaan pangan banyak ya, yang sekarang ini lagi isu bagaimana ketersediaan pangan ya, bagaimana bahan bakar gitu ya. Wah, itu semua menjadi isu yang dinamis yang kita hadapi, dan bagaimana kita sebagai tenaga pengajar, sebagai dosen mampu ya berkontribusi terhadap menyelesaikan isu-isu ya, meminimalisir gitu ya adanya kesenjangan yang ada. Nah, jadi intinya teman-teman, bagaimana teman-teman semua mampu menjadi profesional masing-masing di bidang tugasnya. Nah, di sini teman-teman semua, kita kalau berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita selalu melihat Indonesia itu adalah satu ya. Kalau kita ke mana-mana, jadi kalau misalnya saya ke Eropa, pas datang landing gitu ya, pas lihat, wah itu orangnya hampir sama semua ya, itu homogen ya, kelihatan homogen sekali ya. Kalau kita di Indonesia, wah itu menginjakan kaki di satu tempat, itu kita akan melihat berbagai macam warna kulit aja beda-beda, gestur tubuhnya beda-beda, raut wajahnya juga berbeda-beda, ada yang kulitnya coklat, putih, ya kemerah-merahan, ada yang hitam gitu ya. Wah, tapi kita itu sungguh kalau saya mengatakan Indonesia itu adalah surga ya. Jadi saya selalu menggambarkan Indonesia itu adalah surga. Kita diberikan betul-betul negara yang begitu multikultur, yang tidak ada samanya di dunia menurut saya ya. Jadi kalau di negara lain itu ada berbeda, paling imigran yang masuk gitu ya. Jadi ada yang datang, oh ini pekerja migran, oh ini datang, oh ini yang udah married jadi berbaur sudah di situ. Tapi tidak ada yang bisa menyamai Indonesia dengan multikulturnya. Tetapi kita sebagai PNS itu dituntut itu tadi, bagaimana memberikan pelayanan bahwa Indonesia itu adalah satu, bahwa kita itu adalah satu keluarga besar yang kita tidak bisa membeda-bedakan di dalam pelayanan. Nah, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa kita juga punya fungsi, jadi fungsi pelaksana kebijakan gitu ya, bagaimana kebijakan-kebijakan yang turun dan kita mampu menjadi pelaksananya, bagaimana kita menjadi pelayannya, bagaimana kita betul-betul bisa menjadi pemersatu ya, seperti itu. Jadi kalau kita jalan pas bilang ini orang Indonesia, dah ada lagi kita merasa bahwa kita itu berbeda, yang ada cuma satu, bahwa kita satu, kita sama-sama ini orang Indonesia gitu. Nah, teman-teman juga pastinya sudah belajar juga di modulnya bahwa sebagai ASN, Anda sebagai perencana ya, bagaimana Anda bisa menjadi pelaksana, mengawasi juga penyelenggaraan tugas ya, tugas-tugas teman-teman khususnya di dunia kampus gitu ya, bagaimana nanti teman-teman mampu betul-betul profesional, bebas dari intervensi politik tentunya. Ya, karena teman-teman mungkin tahu bahwa efektivitas pemerintahan kita itu masih sangat rendah. Ya, efektivitas pemerintahan kita itu masih sangat rendah. Dilihat salah satu indikatornya adalah itu tadi, bebas dari intervensi politik. Jadi intervensi politik itu masih sangat kuat sekali. Itulah yang membuat salah satu indikator bahwa indikatornya kita itu masih lemah di dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ya, bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi kadang-kadang dunia kampus juga sering disoroti juga gitu ya, bagaimana kita dituntut
bersih dari yang namanya korupsi, bagaimana mengedepankan nilai transparansi. Nanti Anda di agenda 2 ada mempelajari nilai akuntabel, bagaimana nilai-nilai akuntabilitas itu betul-betul kita kedepankan sehingga terjadi yang namanya terbentuk yang namanya trust of public, ya. Jadi bagaimana masyarakat sekitar kita, masyarakat kampus percaya dengan kampus yang kita tempat kita mengabdi, bahwa kampus kita adalah kampus yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu semua menjadi fungsi dan peran, ya teman-teman semua sebagai PNS nanti. Nah, di dalam pembelajaran di agenda 1 ini, khususnya di wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ini ada namanya rencana aksi bela negara. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua di kelas ini nanti akan saya minta membuat yang namanya rencana aksi bela negara. Nah, ini akan teman-teman presentasikan pada saat kita ketemu nanti di hari Kamis. Jadi teman-teman di sini nilai bela negara itu ada 5. Jadi ada cinta tanah air, ya, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, ada nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan ada kemampuan awal bela negara. Nah, dari kelima nilai ini, teman-teman buatkan rencana aksi bela negaranya. Teman-teman boleh buatnya nanti dalam bentuk PPT saja, ya, bahan tayang PowerPoint saja, nanti kita presentasikan. Jadi Pak Muhtar, seperti apa sih kegiatan Pak Muhtar yang menerapkan nilai cinta tanah air itu? Seperti apa kegiatan keseharian kita yang menunjukkan bahwa kita cinta tanah air? Kemudian kegiatan keseharian kita yang menunjukkan bahwa terbangun, ya, tertanam seeding nilainya, ya, bagaimana nilai core value-nya untuk bela negara ini kita bisa tanamkan. Sadar berbangsa dan bernegara itu seperti apa, ya, itu yang Anda tuliskan. Kemudian setia pada Pancasila. Kemudian rela berkorban. Saya sebagai tenaga pengajar, rela berkorban saya ini seperti apa? Contohnya, ya, kegiatan-kegiatan keseharian saya yang menunjukkan bahwa saya telah menerapkan nilai rela berkorban. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi 10 orang, ya, teman-teman semua di sini membuat bahan tayangnya, bagaimana Anda menyusun rencana aksi bela negaranya. Bisa teman-teman semua? Bisa Bu, insya Allah. Bisa, Bu, insya Allah. Iya, itu untuk jangan lupa ini Ibu PIG ini, ya. Jadi Ibu PIG, jadi kalau orang Manado bilang mesti follow Pak Ibu, ya. Fallback Bu, fallback. Nanti Follow, Bu. fallback juga. Fallback Bu, fallback. Iya. Langsung di Jadi, Oke Bu. aduh. Ini Ibu foto waktu lagi di Paris ini. Ini dekatnya dekatnya Simpang 12-nya Paris ini Ibu berfoto ria. Wah, Ibu suka jalan-jalan ya. Nah, honor ngajar dibuat tabungan gitu ya, buat pergi jalan-jalan. Walaupun bajunya udah robek-robek, nggak perlu baju yang bagus gitu. Yang penting kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalannya yang penting gitu, ya. Ya, jadi itu, ya teman-teman semua, untuk tugas Anda di materi wawasan kebangsaan, ya. Saya share lagi untuk tugas di isu, ya, isu kontemporer. Kelihatan ini di layar? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Jadi untuk isu, ya, untuk ya. Jadi untuk isu kontemporer, teman-teman semua, nah, untuk isu kontemporer ini tadi sudah banyak, ya, teman-teman juga sudah sampaikan bahwa banyak sekali isu-isu yang dihadapi oleh negara kita, ya.
Jadi isu korupsi, narkoba, terorisme, banyak lagi ya, money laundry gitu ya. Sekarang yang lagi heboh-heboh ini yang Gubernur Papua kan, teman-teman ya. Wah, berapa itu nominalnya itu yang dia korupsi? Wah, banyak sekali itu ya. Wah, gila nih orang-orangnya, dikasih kepercayaan gitu ya, dikasih kepercayaan tapi tidak bisa menjaga kepercayaan dengan baik gitu. Ini orang kalau sudah bilang uang ber-MM itu beling-beling matanya gitu ya. Beling-beling semuanya ya. Ini orang yang kerjanya sujud, terus sholat, terus ya tiba-tiba ada namanya wow effect gitu ya. Jadi kalau Anda belajar anti korupsi, ada namanya wow effect gitu ya. Jadi pertama ditawarin, Pak, kita dikasih, Pak, nanti dapat ya 500.000, belum goyang gitu ya. Nanti ada fee-nya, Pak, proyek ini, Pak, nanti 50 juta, belum goyang gitu ya. Pada saat, Pak, ini lumayan, Pak, fee-nya 500 juta, belum goyang. Pas dibilangin sudah, Pak, lumayan nih, Pak, dapat 500 juta. Wah, ini Pak, lumayan ini Pak, dapat 50 M. Wah, mulai beling-beling matanya. Itu namanya wow effect itu ya. Wah, sungguh luar biasa itu ya. Jadi kalau masalah duit itu ya, cepat sekali orang bisa tergiur ya. Nah, jadi teman-teman, ada satu nilai ya yang saya tanamkan di diri saya. Kebetulan saya pernah menjabat menjadi seorang di jabatan struktural, dan saya sebagai kuasa pengguna anggaran yang saya tanda tangan kontrak bermiliar-miliar ya. Jadi saya mengelola anggaran itu lebih dari 100 miliar ya, teman-teman. Ada satu nilai yang memang betul-betul harus kita bisa tanamkan dalam diri, yaitu berani. You must be brave gitu ya. Jadi bagaimana kita berani mengubah satu sistem yang tidak baik ya, sistem yang rusak gitu ya, yang di dalamnya juga semua orang rusak gitu. Bagaimana kita mesti berani gitu ya. Jadi kita harus punya keberaniannya. Misal satu contoh kecil saja. Misalnya ada perjalanan dinas ya, ada perjalanan dinas, kemudian Pak, nanti ini ada perjalanan dinas, Bapak Penama nanti satu ya kita kasih masuk, tapi Bapak enggak berjalan, Bapak juga enggak dapat doinya gitu ya, gitu ya, Bapak enggak jalan, Bapak enggak dapat doinya. Kalau Anda iyakan, ya sudah, Anda turut merusak sistem yang ada, benar kan? Merusak sistem bersih yang ada. Tetapi kalau Anda berani, mohon maaf, saya enggak bisa nama saya ditaruh di situ ya. Gitu. Mohon maaf sekali lagi. Jadi dengan kata-kata yang halus tapi dengan berani gitu. Jadi menyampaikan kalau Ibu seperti itu, Bu Aspina, ini tuh orang mau berjalan gitu kan. Tapi Ibu Aspina nyada pergi. Terus di PDUI juga Ibu Aspina enggak dapat. Terus cuma Ibu Aspina Penama orang mau taruh di sini ya. Jadi oh gitu. Iya Bu Aspina. Mohon maaf ya. Jangan sampai nama saya masuk ya, mohon maaf sekali lagi gitu ya. Kali ini saya tidak bisa bantu. Tolong ya, saya tidak bisa gitu. Oh, tidak bisa ya Bu, ya mohon maaf ya gitu. Dengan kata-kata yang halus gitu, mohon maaf ya. Dan mereka tidak berani ngasih. Jadi ada keberanian di diri kita untuk menolak sesuatu yang menurut kita salah gitu ya. Kan integritas itu berbicara tentang bagaimana Anda, apa yang Anda pikirkan, Anda kerjakan ya, Anda yang laksanakan itu punya keselarasan, sesuai gitu ya. Kalau yang kita pikirkan bahwa itu salah dan kita juga mengatakan itu salah dan itu kita juga tidak kerjakan, ya sudahlah, integritas itu melekatlah pada diri kita. Tetapi kita sudah tahu ini salah, tetapi kita kerjakan, no, gimana itu integritasnya? Bertolak belakang jadinya apa yang dipikirkan dan apa yang dilaksanakan. Nah, ini hari ini ya, bagaimana nanti teman-teman. Jadi gini, di agenda 1 ini, di isu kontemporer ini, analisis isu, kita diminta untuk menganalisis isu-isu yang dihadapi oleh negara kita, ya, oleh daerah kita, oleh tempat tugas kita, gitu ya. Bagaimana kita mampu berkontribusi ya untuk memberikan gagasan-gagasan alternatif pemecahan dari setiap isu-isu yang muncul, apalagi isu yang menjadi isu prioritas. Nah, di sini nanti teman-teman, saya akan meminta teman-teman untuk menganalisis ya isu-isu kontemporer secara kelompok ya, secara kelompok. Mudah-mudahan saja sebentar kolabjarnya sudah terbuka, saya akan bagi teman-teman dalam kelompok. Nah, tugas kelompoknya adalah
membuat isu kontemporer, analisis isunya dengan alat analisis banyak ya Bapak Ibu yang sudah dipelajari di modul ya. Di modul itu kan ada beberapa teknik analisis. Nah, saya minta teman-teman yang sederhana saja dulu yang Anda pakai. Jadi Anda boleh pakai tabel APKL ini untuk menganalisis isu. Jadi isu yang dihadapi oleh negara kita, tuliskan sebanyak-banyaknya ya, tuliskan sebanyak-banyaknya. Jadi isunya. Jadi isunya Anda nanti analisis apakah aktual isu ini, apakah problematik, apakah menyangkut khalayak banyak atau layak enggak saya sebagai tenaga pengajar menyelesaikan isu ini ya, seperti itu. Nah, kalau di tabel APKL ini teman-teman mungkin kita bagusnya enggak usah dulu kasih angka ya, kita centang-centang saja. Jadi kita cukup centang-centang saja, apakah aktual? Oh, aktual centang. Apakah problematik? Oh iya centang. Apakah menyangkut khalayak banyak ini? Oh centang. Apakah layak nih saya sebagai tenaga pengajar menyelesaikan isu ini? Oh nggak layak kayaknya, kita garis datar gitu ya. Nanti di ujungnya nggak usah taruh total tapi keterangan gitu ya. Keterangan yang tercentang semua berarti memenuhi syarat ya. Yang ada yang tidak lengkap centangannya berarti belum memenuhi syarat. Seperti itu aja deh. Ya, kalau kita punya isu yang banyak gitu ya. Jadi silakan dibuat di tabel APKL-nya dulu. Jadi misalnya dari misalnya 10 isu yang dihadapi oleh negara bangsa kita yang memenuhi syarat misalnya 6, maka tentu saja kita saring lagi lah dengan menggunakan USG. Jadi USG-nya kita mulai masukkan misalnya dari tabel APKL itu ada 6 ya yang masuk memenuhi syarat, kita saring kembali menggunakan USG-nya, kita masukkanlah 6 isu itu ke dalam tabel USG-nya. Di sini kita bisa pakai scoring sudah Bapak Ibu, scoring 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5. Jadi kita lihat lagi bagaimana urgensinya ya. Wah ini sangat urgen nih ya, sangat penting sekali kita harus selesaikan nih. Kita kasih angka 5. Bagaimana tingkat seriusnya ya, bagaimana tingkat growth-nya, pertumbuhannya. Seperti itu. Jadi Anda boleh tambahkan scoring di sini ya. Jadi total scoring tertinggi itulah yang menjadi isu prioritas. Saya hanya mereview kembali ya teman-teman hasil pembelajaran Anda di modul. Nah, setelah Anda dapatkan misalnya di sini isunya adalah misalnya isu prioritasnya misalnya di situ tingginya ya, misalnya tingginya angka korupsi ya misalnya gitu. Kita masukkanlah isu prioritas itu ke Fishbone-nya. Fishbone-nya ini teman-teman banyak versi, jadi silahkan saja, kita bebas saja sih. Jadi ada yang pakai skill kayak gitu-gitu deh, ya ada yang surrounding, ada boleh deh bebas aja gitu ya. Jadi Fishbone-nya Anda COSIS-nya ya Anda silahkan merujuk ke modulnya juga boleh gitu ya. Kemudian kita masuk melihat, jadi tingginya misalnya tingginya angka stunting misalnya ya, tingginya angka stunting di Indonesia misalnya. Nah, ini penyebabnya apa? Ya silakan nanti Anda lihat penyebabnya. Anda boleh pilih macam-macam tuh ya, Fishbone diagram itu boleh pilih, bisa lihat di modulnya juga ada ya. Kemudian setelah kita ketahui masing-masing penyebabnya, maka kita bisa membuat alternatif gagasan pemecahannya ya. Jadi silakan. Jadi ini tugas kelompoknya yang isu kontemporer, nanti ada tugas individu. Masing-masing teman-teman ya, untuk tugas individunya adalah membuat analisis yang seperti tadi ya, mulai kita analisis tapi dia bukan lagi isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh bangsa dan negara ya, isu-isu negara kita. Tapi yang tugas individu itu khusus untuk di tugas jabatan
kita masing-masing. Nah, saya nih sebagai asisten dosen ya, saya sebagai dosen nih di tugas jabatan saya as a lecturer gitu, apa isu-isu yang kita hadapi. Tuliskan sebanyak-banyak isu itu ya. Jadi isu-isu di tugas jabatan kita tuliskan sebanyak-banyaknya, masukkan ke dalam tabel APKL. Kemudian kita saring kembali di USG-nya. Nanti dapat isu prioritas, itu kita akan kita akan masukkan ke Fishbone untuk mencari causes ya, penyebab-penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Kemudian kita susunlah alternatif gagasan pemecahan masalahnya. Nah, itu tugas individu. Jadi sudah ada 3 tugas ya teman-teman ya. Tugas individu pertama membuat rencana aksi bela negara, tugas kelompok adalah menganalisis isu-isu kontemporer. Kemudian yang tugas ketiga adalah tugas individu, yaitu analisis isu di tugas jabatan masing-masing. Ya. Ibu Itu untuk kontemporer. ya, Ya. isu kontemporer. Bu, nggak kelihatan PPT-nya Bu tadi. Oh, enggak kelihatan. Iya, yang tabel APKL-nya nggak kelihatan Bu, cuma. Gitu. Tapi ada kan di modul ada ya. Oh, Jadi iya. tabel APKL itu kan yang isinya aktual. Tapi dengar penjelasan Ibu ya. Dengar Bu. Oke, sudah aman lah kalau mah dosen mah itu dengar aja pakai audio visualnya. Padahal tadi saya nanya kelihatan enggak gitu. Ternyata enggak kelihatan, diam-diam wae. Cuma filenya aja Bu yang kelihatan. Tapi Ya, kelihatan ininya Bu. filenya. Tapi PPT-nya tidak kelihatan. Kenapa nggak bilang dari tadi itu? Iya, Harusnya nilai. mau dipotong nggak enak Bu. harusnya nyeletuk aja Bu, PPT-nya nggak kelihatan gitu. Susah lagi saya ngulangnya, tapi kedengar ya. Iya, dengar. Yap. Nah, oke. Kalau sekarang kelihatan? Filenya Belum, Bu. kelihatan. Filenya, Ya. file. PPT-nya tidak kelihatan. Iya. Baru penampakan Cuma- filenya aja, Bu. Kayaknya aja, Bu. Tunggu, aku berarti coba. Coba. Sekarang kelihatan? Alhamdulillah kelihatan. Iya, kadang-kadang filenya harus dibuka dulu, minimize dulu, baru dibuka lagi. Kadang-kadang lupa gitu. Ya maklum lah, ini orang sudah mau umur setengah abad gitu ya. Udah mau setengah abad nih. Iya. Nah, teman-teman semua, untuk kesiapsiagaan bela negaranya, ya, itu teman-teman itu nanti diharapkan nanti harus ada praktek, tapi nanti aja deh ini klasikal ya. Jadi kita nanti klasikal itu kita akan coba untuk setiap pagi itu ada senam pagi ya, kita setiap pagi bisa lari 12 menit. Biasanya kalau ibu yang bawa klasikal itu setiap pagi itu saya bawa lah peserta semua itu lari ya. Jadi dia lari kurang lebih 12 menit setiap pagi setiap subuh ya. Jadi kita menjadi seorang PNS itu harus sehat ya, sehat jasmani ya, sehat jasmaninya, sehat mentalnya. Nah, itu mental sangat penting juga ya. Bagaimana menghadapi situasi. Ada namanya adversity quotient ya, teman-teman ya. Kalau kita ada namanya modal insani di isu kontemporer ya. Ada modal insani, ada modal kecerdasan intelektual ya. Kecerdasan intelektual, iya, kecerdasan intelektual itu kan bagaimana kita mampu belajar dengan cepat, fast learning, something new, ya, kecerdasan intelektual. Kemudian ada kecerdasan emosional. Nah, teman-teman, yang membuat kita menjadi orang-orang yang berhasil ya di PNS ini, Anda harus punya kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Ya, apa saja di dalamnya? Pastilah teman-teman sudah banyak dengar ya kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional itu bagaimana building bones each other, bagaimana kita mampu membangun jejaring kerja ya, bagaimana Anda membangun komunikasi yang efektif antara tim kerja sesama dan sebagainya. Kemudian bagaimana ada 4 itu ya dimensinya, ada namanya self awareness, bagaimana kita sadar akan diri kita, apa sih potensi kita, apa kekurangan kita.
Ya, kemudian ada namanya self management, bagaimana kita memanage diri kita, meminimais kita punya kelemahan dan memberdayakan kelebihan potensi yang kita punya. Jadi ada self management gitu ya. Kemudian ada namanya social awareness, ya, bagaimana kita assessing our environment, ya, bagaimana kita melihat di lingkungan kita, ya, lingkungan sosial kita, orang-orang yang ada di tim kerja kita, tim dosen kita, siapa saja, ya, bagaimana orangnya, bagaimana karakternya, bagaimana kebutuhan mereka terhadap komunikasi yang kita bangun dan sebagainya, ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana kita kemudian mampu namanya memanage hubungan kita dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Kalau Anda sudah berhasil, jadi kalau keberhasilan kita berkarir itu untuk kecerdasan intelektualnya kecil sekali porsinya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita kemarin kuliahnya dapat nilai A terus A gitu ya, skornya 4 terus ya, IPK-nya kalau anak saya bilang, "Mama, itu kakak itu DP nilai 4. Kasihan DP nilai mama dapat 4, dia dapat merah mama." Nah, tidak nak, itu 4 itu nak, itu sama dia nilai 10 kata saya. Nak saya dia lihat kakaknya gitu kan. "Mama, kenapa itu kakak Pia?" dia bilang. "Itu DP nilai 4 mama, kita lihat di situ." Nah, nilai 4 itu nilai the best itu nak. Jadi nilai yang terbaik di angka 4 gitu ya. Nah, jadi kecerdasan intelektual kita kecil sekali porsinya ya di dalam kita berkarir nanti. Jadi yang paling besar porsinya itu adalah kecerdasan emosional ya. Bagaimana Anda mampu bekerja sama dengan orang-orang, memberdayakan orang-orang, tidak fokus dengan kelemahan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu. Jadi kita tidak fokus untuk social awareness-nya, kita tidak fokus kepada kekurangan orang lain, tapi kita fokus kepada kelebihan orang lain. Begitu juga dengan self assessment kita. Jadi kita tidak fokus pada kekurangan kita, tapi kita fokus pada kelebihan yang kita punya. Jadi ada namanya develop, ya, ourselves develop others gitu. Bagaimana kita mampu membangun diri kita dan membangun orang lain. Nah, itu semua masuk di kesiapsiagaan bela negara, ya. Jadi itu masuk semua di dalam kesiapsiagaan bela negara. Nah, kemudian nanti kita teman-teman boleh pull up, sining ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggalnya di dekat balai kota gitu ya, bolehlah teman-teman bikin videonya ya, bikin videonya bagaimana Anda lakukan sit up ya, push up ya, latihan untuk kasih bagus ini apa ini body ini ya. Oh, ini perut yang mulai menggelambir. Oh, kita lakukan sit up lah gitu ya biar sehat. Karena gini, di kesiapsiagaan bela negara, kita tidak mungkin melakukan tugas dengan baik kalau kita tidak sehat. Benar nggak? Jadi jangan selalu bilang ada kenapa itu tidak datang itu Ibu Delma. Oh, ada sakit dia. Kalau orang Makassar bilang, "Oh, kok dong sakit nih lagi tuh. Delma, kayaknya tiap hari dia sakit. Apa kasihan penyakitnya itu?" Ya. Jadi ada namanya building your mindset ya. Jadi kalau saya ini keliling gini ya, keliling ngajar ke kabupaten. Pada saat merasakan sesuatu yang salah dengan diriku itu saya bangun positif mindset itu ya, membangun pikiran positifnya bahwa saya sehat. Ada namanya kalau teman-teman biasa belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Program, ya pastinya ya teman-teman sering dengar atau sering baca atau sering mempraktekkan. Jadi saya selalu mempraktekkan NLP itu. Jadi saya selalu memprogramkan diriku untuk selalu sehat. Jadi gitu. Jadi pada saat kurang fit, saya langsung bercermin, ada namanya self-talk, berbicara pada diri sendiri, bercermin, kemudian senyum yang terbaik yang saya berikan, dicermin, kemudian saya berkata pada diri saya, Vin, Anda mampu, Anda kuat, Anda sehat. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah itu saya lakukan terus ya, meng-NLP diriku sendiri, sehingga saya mampu bekerja. Kadang saya enggak tidur loh Bapak Ibu. Kadang-kadang enggak tidur di perjalanan ya, dari Palu ke Ampana, dari Palu ke Morowali, Morowali naik mobil itu 12 jam gitu ya, 15 jam.
ya yang istilahnya saya enggak tidur di mobil gitu ya, tiba-tiba saya jam 7 pagi sudah harus ngajar. Wah, enggak tidur, bayangin di mobil, datang subuh jam 5, jam 7 sudah harus di kelas. Wah, kalau mau dipikirkan kayaknya kondisi fisik, kalau orang kesehatan bilang kayaknya enggak mungkin gitu. Tapi ternyata dengan NLP itu kita bisa membangun kekuatan diri bahwa engkau bisa melaksanakan tugas itu karena ada nilai rela berkorban tadi ya untuk bangsa dan negara. Wah, kalau kebutuhanku saya harus istirahat gitu. Tapi tidak ada orang lain, you harus maju untuk bisa menyelesaikan tugas negara kayak gitu. Jadi silakan nanti ya teman-teman, Anda buat video, ya, Anda buat video boleh perorangan saja ya dari berbagai macam kegiatan ini boleh. Kalau yang suka berenang mungkin Anda bisa berenang, kemudian Anda videokan gitu ya bentuk-bentuk kesiapsiagaan bela negaranya dengan sehat jasmani dengan melakukan olahraga-olahraga. Kemudian ada etiket kerapian diri. Ini saya minta juga ya semua teman membuatnya. Ini nanti kalau kolabjarnya terbuka, saya akan minta ini teman-teman berkelompok, tapi agak susah kalau berkelompok karena bukan di satu tempat. Jadi ini bisa masing-masing teman-teman membuat videonya. Video etiket. Ya, etiket ini bagaimana berpakaian yang rapi itu, ya, bagaimana etiket berdiri, duduk. Jadi ini PNS ini, Bapak Ibu teman-teman, diatur semua, DP berdiri diatur, DP duduk diatur, dia punya berbicara diatur, jamuan. Jadi tiba-tiba Anda diminta mewakili kampus, menghadiri acara perjamuan. Bagaimana itu acara perjamuan itu, etiket perjamuan. Jangan sampai orang makan pembuka, dia ambil makanan penutup, ya. Dia bukan ambil makanan pembuka, dia ambil itu dessert duluan, dia ambil. Ada main menunya, ada menu intinya dia ambil duluan. Ada orang yang harusnya makanan pembuka dulu deh yang diambil. Ini karena tidak paham bagaimana sih sebenarnya etiket di dalam jamuan. Karena kita kadang-kadang nanti diminta Bapak Ibu diundang atau kita menghadiri acara-acara nasional dan sebagainya. Bagaimana ada ternyata etiket di dalam jamuan, table manners-nya ada. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman juga bikin videonya ini. Nanti saya akan buka di kolabjarnya untuk penugasan. Ini ya teman-teman tugasnya. Jadi tugas individu sudah aman ya. Nanti untuk latihan PBB-nya nanti Bapak Ibu ya di klasikal. Insya Allah kita akan latihan ini setiap pagi kurang lebih 1 minggu ya. Tapi saya belum tahu siapa yang ngajar nanti klasikalnya. Jadi dari 4 orang teman-teman yang masuk ya di room sekarang ini, Ibu tidak tahu siapa nanti yang akan ditugaskan karena tidak mungkin semuanya 4 ini. Itu saja. Wah, ini foto Ibu nih waktu ke Jepang ini. Aduh, Ibu ini rindu juga ke Jepang ini. Keprotokolan juga gitu ya. Nanti kita akan jadi klasikal ini. Kemudian di ini juga ada namanya kewaspadaan dini bela negara gitu ya. Untuk kewaspadaan dini bela negara, saya kasih tugas 1 ya teman-teman. Tugasnya, ini tugas yang harus Anda presentasikan ya. Tugas yang Anda presentasikan nanti insya Allah di hari Kamis. Anda membuat namanya laporan informasi. Laporan informasi ini dari Anda kepada siapa, bidang apa, sumbernya, ya, nilainya. Ini ada contohnya. Ini ada contohnya di modul ini ya. Nanti tinggal dilihat. Fakta-faktanya itu memuat 5W, 1H, ya, apa ada what-nya, who, where, when, ya, and how. Apa fakta-fakta di lingkunganmu saja deh ya. Jadi yang apakah itu antrian BBM ya terserah deh ya, apa di sekitar rumah Anda, sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Anda boleh jalan-jalan sebentar sore, kemudian Anda bikin laporan informasi. Ini contohnya saja ya. Kita praktek membuat laporan informasi. Nanti ada pendapat pelapor ya, kemudian Anda tanda tangan. Nah, nanti teman-teman perlihatkan ya kepada Ibu pada saat nanti pembelajaran di terakhir. Oke. Teman-teman, saya kira itu ya tugas-tugas teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi kurang lebih jadi Selasa, Rabu besok, Kamis ya, Kamis siang, insya Allah Kamis siang jam 1 ya, jam 1 sampai jam 3.
lewat 15 kita akan masuk. Teman-teman mempresentasikan semua penugasan yang sudah saya berikan. Saya juga akan masukkan itu di Kolabjar, teman-teman. Nanti kalau teman-teman saya masukkan di Kolabjar, nanti tinggal mengupload tugasnya di Kolabjar. Any question? Izin Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak. Mereview aja sebenarnya barangkali Ya. saya lewat tadi dari Ya. catatan-catatan tugas sekaligus apa namanya karakteristiknya ya. Catatan saya kita ada 2 tugas secara umum. Satu tentang perencanaan aksi bela negara ya. Ya. Itu bentuknya adalah presentasi dengan 5 poin tadi masing-masing dipaparkan. Mudah-mudahan saya tidak salah dengan itu. Sifatnya individu. Ya. Presentasikan di hari Kamis ketika kita ketemu untuk yang kedua kali. Yang kedua isu kontemporer, tugasnya ada 2, kelompok dan individu. Tugas kelompok itu adalah analisis isu kontemporer yang dihadapi bangsa dengan dengan sebanyak mungkin kita memberikan isu-isu yang kemudian akan dinilai menggunakan tabel APKL itu tadi. Kemudian dianalisis juga dengan diagram fishbone. Kemudian tugas yang sama tapi dalam konteks individu, lingkupnya lebih kecil ke lingkup tugas dan jabatan kita sebagai dosen di instansi masing-masing. Itu benar begitu Bu ya ininya, mohon. Iya. Ya, sudah betul Pak Muhtar ya. Jadi teman-teman juga nanti tugasnya ada individu ya, ada kelompok. Nanti kalau kelompoknya nanti akan dibuka di Kolabjarnya, nanti saya bagi ya. Kalau misalnya belum terbuka, kita abaikan dulu yang tugas kelompok. Jadi teman-teman semua fokus ke tugas individu, ya. Seperti itu. Jadi teman-teman fokus semua saja dulu ke tugas individu, ya. Nanti kalau misalnya Kolabjar terbuka sebentar, saya upload tugasnya di Kolabjar. Tapi kalau belum, misalnya ya, siapa tahu PIC-nya ada kendala Bapak Ibu ya, karena ini namanya aplikasi ya, online gitu. Kadang-kadang juga saya kayak mau buka juga nggak bisa, dia tulis muncul situ 500 error gitu ya, dia ada 500, saya nggak ngerti deh kalau orang IT tahu lah 500 nanti error gitu ya. Mungkin kendalanya di situ, I don't know gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah terbuka untuk penugasan kelompok akan saya bagi ya. Jadi teman-teman semua akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Oke? Jadi fokus semua adalah ke tugas individu. Bisa? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu izin tambahan. Iya. Jadi total tugas semua ada 5, 1 tugas kelompok. Nah, tugas yang belum disebutkan oleh Pak Muhtar itu adalah membuat video. Untuk pembuatan video, apakah semua etiket termasuk kerapian diri, berdiri, duduk, berjalan, berkenalan, atau hanya beberapa Bu yang kita pilih? Semuanya dirangkum aja jadi 1 ya. Oh, baik. Semuanya. Jadi semuanya bikin ya etiketnya itu semuanya dibuat, dirangkum jadi 1 videonya. Jadi durasinya itu mungkin 5-7 menit gitu ya. Anda buat videonya, kemudian videonya kalau nanti mau di-upload itu jangan di-upload videonya tapi linknya aja. Linknya saja yang ditulis di Word atau PPT gitu ya, baru di-upload nanti supaya saya bisa buka gitu ya videonya. Itu ya tugasnya. Izin Bu, itu hari Kamis juga Bu ya? Iya, nanti saya akan lihat hari Kamis ya. Nanti hari Kamis akan saya lihat tugas-tugas yang sudah Anda buat semuanya. Siap Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Nambah 1 tugas tambahan Bu yang tadi membuat laporan kewaspadaan dini Bu ya. Ya, itu jadi ya itu nanti sebentar sore yang cuaca tidak terlalu panas, keliling aja ya di kompleks perumahan kita, kemudian kita mungkin Anda bertanya bahan pokok gitu ya. Jadi kita ini latihan ada namanya kewaspadaan dini bela negara. Jadi apabila ada terjadi sesuatu di lingkungan kita, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Ya. Jadi misalnya sudah ada ini kok ada ancang-ancang orang mau bikin ricu, bikin kisru dan sebagainya, kita cepat-cepat membuat laporan. Ya, di tempat kita mewabah itu korupsi ya, jangan berdiam diri aja. Biar nih Tuhan dia tahu, nanti Tuhan yang adili. No, tidak, bukan seperti itu ya. Bagaimana kewaspadaan dini kita? Ada sesuatu yang salah di lingkungan kita, ya, misalnya penggunaan dana yang tidak benar. Kita bikinkan laporan informasi. Ya, supaya jangan sampai sudah muncul kerugian keuangan negara 1 triliun baru itu toh kapok kok. Ya kan, padahal kita itu harusnya ada
tindakan preventif gitu ya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Itulah kewaspadaan dini bela negara kita. Jadi kita melaporkan sesuatu ya ke pihak-pihak yang punya kewenangan untuk melakukan audit dan sebagainya. Ya, jadi semua lacar itu saya suruh itu, ayo buatlah. Kalau Anda di perguruan tinggi seperti apa? Anda di sekolah ada penggunaan dana BOS, ya. Kalau memang bermasalah laporkan. Jadi supaya tim audit turun, kan kasihan tuh orang kalau makan duit haram gitu kan. Iya kan? Jadi bagaimana caranya kita mencegah sesuatu yang tidak berlanjut untuk terjadinya kerugian keuangan negara yang besar atau adanya bukan hanya masalah korupsi tapi juga masalah kesehatan. Jangan nanti misalnya di lingkungan kita, ya apa ini anak-anak kekurusan semua, kita tidak bikin laporan informasi, orang kesehatan tidak tahu, tenaga surveillance-nya tidak jalan gitu. Kita bikin laporan informasi. Misalnya ke dinas kesehatan bahwa di lingkungan tempat tinggal kita ada anak-anak yang gini, sehingga bisa mereka turun, bikinkan program kegiatan dan sebagainya. Jangan sampai, ya kan, benar kan, angka stunting kenapa bisa tinggi sekali? Karena enggak ada orang yang bikin laporan informasi, tahu-tahu sudah meledak gitu. Bisa dipaham ya teman-teman? Oke deh, semangat semuanya. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di hari Kamis. Sebelum kita tutup, boleh nyanyi lagu penyemangat kita, lagu nasional. Lagu apa bagus kita nyanyikan rame-rame pagi ini? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, oke. Kok sama? Tapi kita harus beatnya yang ini ya, yang agak agak kencang gitu ya, agak cepat gitu ya. Ya. Jadi saya hitung 1 sampai 3 semua langsung nyanyi ya. Ini dari utara, selatan, tenggara bersatu di tengah, Sulawesi Tengah. Ya baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi sedia bermakmur. Pancasila dasar Negara Rakyat adil berkuasa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Pokoknya dia signal ada yang tas sangkut di wajo, ada yang tas sangkut di hidung, ada yang tas sangkut di wakatobi. Baik, dia punya dia punya lajunya itu sampai di telinga saya itu beragam-ragam. Ya baik, terima kasih semuanya teman-teman semua, sehat selalu ya. Amin. Semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesi ini kita tutup bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Ya, Terima kasih banyak Bu. banyak. Sehat-sehat Bu. sehat semua ya. Ya Bu. Pak Irwin, mana ini kita orang PIC ini? Pak Irwin ini kita punya PIC ini. Iya Bu. Pak Irwin. Ya. Jangan lupa itu kolabjarnya buka dulu. Saya mau upload tugas-tugas. Iya Bu. Ini gini sudah diinformasikan ke peserta juga ini. Untuk kolabjarnya belum aktif ini. Masih proses memasukkan data peserta ke kolabjar karena ada kendala di surat tugas yang dari kementerian Bu. Jadi sementara ini mungkin kita pakai fasilitas dengan WA Group dulu, jadi dari WI ke panitia dulu. Oke, baik. Oke, kalau gitu teman-teman fokus saja dulu untuk tugas individu semua ya. Oke, baik. Iya Bu. Baik. Ya Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Izin ya, Liv. Iya Bu. Iya Bu. Ya Bu. Teman-teman. Maaf Pak. Iya. Kita kenalan ulang ya. Bikin grup aja. Kita buat grup dulu teman-teman. Iya betul. Ya, jadi bisa saling sharing. Jadi gini ya, informasi ini yang ini saya buat kelompoknya ini saya lihat tersebar di UNEM, di UNTAD,
untuk yang ini yang 121 jadi 1. saya pecah jadi gitu ada tersebar di 4 kelompok itu masing-masing. Walaupun jumlahnya tidak seragam sih, ada yang cuma 2 orang. Ada yang untat di sini? Untat. Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Untat cuma 2 orang kalau nggak salah di kelompok di angkatan 121. Pak, terkait ini absensi gimana? Gimana? Absensi. Presensinya Pak. Iya, absensi. Oke, saya bikin dulu ya. Iya, absen sudah mau jam 9. Pak Irwin izin saya masih record ini ya. Oh iya, matikan aja. Oh matikan. Iya. Sampai ada pembicaraan-pembicaranya. Ini dosen semua ini. Oh, Diandari bukan.